البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني إلى روح مولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري والشاجين وكشف الأنوار بن إسماعيل البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل من هو بالسلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم بكل حرف كتب ويقبل أبد الآبين والدار الظاهرين. ورضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: ورمي الصيد بالمثقل المزفف أي المسرع في إزهار الروح كبندقة وسوق وسهم بلا نصر وحد لأنه صار ميتا من غير زكاة شرعية. Sambungan daripada dosa seluruh badan, yaitu melotar akan binatang perburuan dengan sesuatu alat yang keras yang mempercepat kematian binatang itu, seperti senjata api dan seperti cambuk dan seperti panah yang tumpul, karena semua itu menjadikan sebab binatang itu mati dengan ketiadaan sembelihan yang sah. Artinya menjadikan binatang itu mubadzir. Kalau umpamanya dengan sinapan angin yang kelebarnya menurut aturan, karena kelebarnya yang 4,5 itu tujuannya kepada binatang yang kena dan bisa diambil dan sempat disembelih. Kalau memakai kelebar yang 5,5, itu dilihat dulu binatang yang ditembak itu. Kalau memakai yang 5,5 itu binatang itu tadi tidak sempat disembelih, mati, menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh. Tapi menurut mazhab Maliki, memakai sinapan angin menuju kepada binatang dengan satu syarat: sebelum mengetek itu apa? Pelakoknya membaca bismillah sekurangnya atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dibidik, ditembak, kemudian kena dan jatuh, mati selalu menurut mazhab Maliki halal dimakan. Itu keterangan disebutkan dalam kitab Tafsir Qawi Jalalain pada masalah ayat suci Al-Quran yang disebut di situ
wa ma'ulimtum minal jawab. Di sana ada apa keterangannya mazhab Maliki. Jadi kepada orang yang memegang senapan angin untuk berburu, dia sedianya lebih dulu belajar kepada guru mazhab Maliki. Tapi andai kata sesudah ditembak dengan bismillah, kemudian burungnya itu masih hidup, maka tetap disembelih. Kalau mazhab yang lain, senapan angin itu sama sekali tidak boleh. Tapi kalau Maliki membolehkan. Dan caranya tadi baca bismillah dulu sebelum melepas pelurunya itu tadi. Nah, adapun apabila senapan angin yang kelebarnya 4,5 atau kelebarnya 5,5, tapi binatangnya, burungnya yang dididik itu adalah besar seperti belidik umpamanya. Nah, ini apabila didikannya itu ke badannya atau kakinya, maka itu tidak bisa diambil di belidik itu tadi. Dia terbang, tapi namun akhirnya dia jatuh kesakitan dan mati, maka hukumnya haram. Sebab itu namanya manusia. Itu akan ada pembicaraan yang dibelakang. Jadi kalau mau menggunakan senapan angin untuk berburu, dilihat dulu kelebarnya dan dilihat dulu burung yang dididik itu. Kalau belidik dididik dengan 4,5, harus didikannya itu tepat sasaran, umpama di bahu atau penggulu atau kepala, supaya belidik itu bisa diambil dengan tangan dan sempat disembelih. Kalau udah hukum menyatakan boleh, walaupun mazhabnya Maliki, Imam Maliki itu guru oleh Imam Syafi'i, nah kita harus mengerti pekerjaan demikian bukan namanya manusia, tetapi itu namanya berusaha. Nah, dan Rasulullah SAW senang sekali memakan binatang-binatang perburuan. Nah, di dalam kitab tasawuf yang membicarakan masalah halal, maka bermula derajat halal yang pertama adalah yang diambil dari rampasan perang, yaitu yang disebut ghanimah. Yang kedua, martabat yang halal, martabat yang kedua, yaitu yang diambil dari perburuan. Kemudian martabat halal yang ketiga dari usaha-usaha yang lain yang halal, berdagang, bertani, jual beli dan lain-lain, itu semua derajat halal yang nomor 3. Kenapa jadi derajat halal itu punya? Nah, karena kalau derajat yang pertama itu 100% untuk membersihkan hati dan pikiran. Kalau yang kedua tadi kurang membersihkan karena derajatnya yang kedua. Yang ketiga kurang lagi. Rasulullah SAW kebanyakannya adalah dari ghanimah. Jadi Rasulullah kebanyakan diberi Allah, yaitu hasil yang paling halal, yang nomor 1. Kemudian dosa seluruh badan lagi. Wattifadul hayawan. Kal iwajhi gharaban ay hadasan bi an yurma ilahi bisahmi aw bil bunduqati aw bil hidari aw yudraba binawi sayfi wal maghrubu masrurul wajhi.
fayahkumu dzalika annahu ta'lim, yaitu menjadikan binatang misalnya angsa akan tujuan atau seket, itu bahasa orang-orang latihan menembak, seket namanya, artinya tempat yang akan ditembak. Biasanya umpama kertas itu dikasih bulatan 1, 2, 3 mengecil. Di tengahnya itu ada titik. Nah, jadi yang dididik itu titik yang di tengah itu namanya kena didikan. Kalau di luar daripada titik itu, tetapi masih di dalam bulatan tadi dari yang besar sampai kecil, itu belum kena lagi, belum kena, berarti belum termasuk penembak itu. Nah, oleh sebab itu ada alat-alat yang untuk mengatur supaya peluru itu tepat sasaran. Ya, jadi kalau dia ke atas turunkan, kalau ke bawah naikkan, kalau ke kanan ke kirikan, kalau ke kiri ke tengahkan. Itu dicoba dulu, dan kada sama masing-masing yang punya senjata kada sama perasaannya itu. Nah, itu kalau menurut si A begini caranya, satu-satu, maksudnya 1 peluru 1 burung, itu 1-1, karena dengan dia sesuai. Kalau yang B yang meminjam senjata itu lepas terus dirobak lagi pikirnya itu tadi. Nah, ada ini adalah didikan itu, yang dibikin didikan bukan kertas. Yang dibikin didikan itu binatang hidup. Seperti angsa tadi, diulah didikan. Itu dosanya seluruh badan. Seperti dilontar binatang hidup itu, seperti angsa tadi dengan panah, ini orang latihan memanah. Yang dibikin tempat panahannya itu adalah angsa. Jadi kadang-kadang lepas, kadang-kadang kena. Nah itu kalau lepas nggak masalah. Kalau kena, kasihan. Tapi tujuannya walau lepas, tujuannya mau kena. Nah jadi tujuan ini dosanya. Atau dengan sinapan api, itu ditujukan kepada angsa tadi. Jadi seakan-akan angsa itu seperti musuh lah. Nah, jadi dididik dadanya umpama, jantungnya umpama, itu angsa itu dilepas bisa atau diikat bisa, lebih banyak lagi dosanya kalau diikat. Atau dengan seumpamanya yang lain daripada sinapan api dan panah, dengan kesekan umpamanya, latihan mengecek. Atau dipukul dia, atau artinya dipukul dengan seumpama pedang. Dipukul dengan seumpama pedang, umpama parang. Itu. Kalau orang biasa latihan perang pakai pedang. Jadi yang dijadikan musuh, seakan-akan musuh itu adalah angsa saja. Jadi diulah mainan itu supaya bisa memainkan pedang yang ada aja yang lain dari binatang. Kalau mau main pedang melatih memainkan pedang itu, misalnya pohon pisang yang tidak ada buahnya dan belum ada tunggul, itu bisa. Dan lagi tidak boleh kalau itu daun-daunnya itu tidak diambil lebih dulu. Jadi daun pisang itu diambil dulu semuanya, kemudian dijadikan untuk dijual dan diberikan kepada fakir miskin umpamanya. Nah tinggal lagi pohon pisangnya, baru boleh pedang dimainkan ke pohon pisang itu tadi, sehingga sampai habis dari bawah ke atas, tidak jatuh itu pohon pisang tadi. Itu namanya pemain pedang dan bentuk. Sayangnya
ulun kada kau berdiri, anu pisang kada ada di sini, pedangnya ada enang atau bakat peninggalan arwah Jepang. Itu ada pedangnya di dalam itu ada pedangnya, coba ambil belum. Siapa hendak menukar boleh gitu. Katan bawa obat. Nah, coba lihat. Oh. Nah. Waduh. Nah, ini pedang. Nah, ini. Jadi di rumah sini pedang banyak, keris banyak, parang banyak, labing banyak, anu sinapang ada. Tapi musuhnya nyamuk. Seandainya di Aceh, mungkin bisa kada wani-wani. Tapi andai kata ini pedangnya ada, ulun kawa berdiri misalnya, di hadapan sini ada pohon pisang, ulun kada bisa jual memainkannya pun. Cuma karena dibari orang, karena ini kalau hendak melihat permainan, supaya anak kita ramuannya sebentar bisa lah. Tapi ini baca kitab lah. Nah, ini bisa dijadikan kayak gula seperti gula gaib. Coba kita mulai ya. Nang kayak orang paranormal pulang kan. Jadi gula gaib ini. Karena yang padakan saya pulang aja anak ini. Biar bisa pedang membagi patah. Jadi guna dia juga. Nah, atau di apa namanya tadi dipukul dengan seumpama pedang, sedangkan binatang yang dipukul itu mukanya ditutupi mukanya. Jadi di angka tadi kada kau melarikan diri karena mukanya ditutup. Emang takutnya aja orang mencari burung darah kuku itu lagi banyak orang jual darah kuku itu di pasar. Di antaranya caranya mengambil darah kuku itu bukan ditembak, diketek, itu kada. Itu caranya di antaranya itu bumi dikasih lobak. Kemudian sesudah itu dimasukkan dalam lobak itu umpan seperti bani. Nah ini, jadi darah kuku itu melihat bani kan turun dari atas, turun dari atas ke bawah mau makan. Nah kemudian orang yang ini tadi sudah banyak lubang-lubang itu jadi si bani umpama 100 umpama lubang. Kemudian dibikin daun seperti daun getah atau daun apa namanya itu ramannya itu dibikin begini seperti undut nasi itu, undutan nasi itu. Nah kemudian bawahnya itu dilobangnya. Nah, di dalamnya ini di dalam daun itu tadi dikasih lem, plastik lem. Nah kalau masuk di situ, yang dilihatnya burung dalam kuku ini umpan tadi. Nah, karena umpan di situ dia tidak sadar bahwa di sekelilingan umpan ini adalah bahaya. Nah, ini. Tatkala dia sudah mau mematok atau memakan bangga tadi, begitu masuk, ini bulunya ini sudah kena karena daun tadi. Nah, lalu tidak ada memikirkan makanan lagi, dia mau melepas, tapi kada bisa melepas gimana? Kada bisa jadi.
kada kau merapat. Nah, matanya tertutup, kiri kanannya daun tadi, nang serta lem tadi. Napa ada si julak tadi pada menangkap dia aja lagi. Nah, jangan lalu ada kah laki bini di pasar itu orang berjual, kita nang menukar. Lalu kukur, tengkap kukur. Kita jadi dapat mentah di antaranya akalnya nang itu. Boleh hukumnya mainnya burung? Boleh. Asal cukup makanannya dan dimandiin. Dan jangan sampai ini kehujanan. Jangan sampai kepanasan. Nah, itu dijaga kesehatannya itu. Itu boleh aja, artinya harus itu saja. Ketutut, ya kalau mau lagi ujar bubuhan paranormal, ketutut itu membawa rezeki. Jadi ujar nang pintar pula, ketutut itu kalau siapa nang ilmunya kada putus daripada banyak di rumah. Bujur banyak. Sebab itu banyak jangan mengumpatnya ini. Jadi kada putus banyak. Betul. Sama aja orang berumuan iwak. Apabila makanannya, minumannya, banyannya bersih, itu boleh aja dia. Tapi lah mendadak kena ngomong apakah liur tangkapnya kembali di tengah sebonggoh, disuk sebonggoh. Umpamanya burung kali boleh aja juga. Lalu anda pertanyaan, dah aku pada purun ya, mana sudah disembah, mana ditumbalik pulang, mana dicancang-cancang pulang, mana disangga pulang, dibandam pulang. Umpama aku nangka itu, pada kawan. Jadi aku pada kawan. Lamun menyentuh pian pada kawan waktu dimakan. Mbah, sapi ditumbalik, kambing kembali, ayam kembali, burung ditumbalik, aruan ditatak. Papuyo ditatak, menyentuh pian makan tempe ya, kasihan pulang tempe ya, tapi saron kawarannya, mbah kacang napahalnya kak, kacang kodelek kita bawa ke rumah, tapi ngejal kawan di sana, kami kita orang pulang jar, amun pak limpat pangka itu pian tungarannya nak, cuma maham, jadi ulun betakun sudah lawan guru ulun. Bahkan sering mencatat di dalam buku turun dibagi seluruh dunia. Setiap perintah agama maka namanya rahmat. Nah, contoh seperti binatang kita sembelih, maka menyembelih ini hukumnya rahmat. Kita menyembelih hukumnya rahmat. Seperti lagi anak kita umur sudah 10 tahun, lalu disuruh sholat tidak mau, lalu kita pukul, maka pukulan ini adalah rahmat karena perintah. Jadi setiap perintah adalah rahmat. Ingat kita ini berasa. Setiap perintah adalah rahmat, walaupun zahirnya itu menyakiti. Tapi itu rahmat. Seperti misalnya iwak aruan, saja orang Jawa itu ngarannya iwak napa? Iwak apa ngarannya itu bahasa Jawa misalnya. Ada bahasanya, ada bahasa Jawa. Ya aruan itu ya. Gaput. Dengarkanlah gaput. Bahasa Jawanya gaput. Aruan itu lah. Cobaan pian ada tiga. Makan aruan ini kepalanya dicacok dulu. Aman untuk tulung ke tikungan. Memang kan kepalanya dicacok supaya kau mengikuti atau di sininya isangnya dimasukkan tangan.
hanya nah pulang dikuyak mencolok melawan sediknya dimakan itu ngalung-ngalung 4 tingkah. Jadi setiap perintah syariat hukumnya rahmat. Maling tatak tangannya nang kanan rahmat. Masih aja menyentuh lagi potong kaki kirinya rahmat. Masih aja menyentuh lagi potong tangan kirinya. Masih aja lagi potong kaki kanannya. Betul itu. Masih aja lagi makan apa tahu. Itu semuanya rahmat sebab cara yang sah. Jadi semua perintah adalah rahmat. Payah rumudalik maka menjadikan binatang-binatang hidup tadi sebagai alat untuk berbibikan hukumnya haram dan dosa seluruh badan. Li'annahu ta'zibun karena itu adalah tidak disuruh. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittaqada shay'an fihi ruhu gharaban. Ujar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah mengutuk orang-orang yang menjadikan dia akan sesuatu yang masih ada rohnya dijadikan berhidupan. Jadi umpama seseorang membuat azimat kebal umpama untuk menentukan kebal kadanya digantung di leher ayam. Kemudian ayamnya itu ditembak umpamanya. Kemudian ada kena peluru, bahkan pelurunya kada keluar, menunjukkan azimatnya itu memang artinya apa ngarannya itu memang sudah pas artinya itu pas. Tapi ada juga ditembak kan kada keluar pelurunya, ada juga manusia lagi kada pakai azimat. Kenapa? Pelurunya kada ada di dalam. Pelurunya la maujuda. Paham kada? Pelurunya itu la maujuda. Yakin peluru tidak ada maujud. Bingung polisi, maka diisi ditembakkan 7 kali. Kada keluar. Di dalamnya dilihat kada ada dua. Di underbak yang kedua itu penuh, masukkan tukang tembakan berbunyi tapi pelurunya habis. Kenapa? Kita tembak orang yang ahli hakikat, yang sampai ke derajat la maujuda illallah. Ada lagi yang hebat, la maujuda illallah sampai dirinya hilang juga. Jadi orang kada melihat. Jadi banyak duduk hilang jauh. وعدم ملازمة المعتدة بالمسكن الذي كان فيه عند الغرفة ولو وافق الزوج على خروجها منه ويجب على الحاكم المنع منه لأن في العدة حقا لله تعالى وقد وجب في ذلك المسكن وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن بغير مدين. Dan dosa seluruh badan lagi ketiadaan menetapi oleh perempuan yang masih di dalam iddah bagi rumahnya. Ini perempuan di dalam iddah, belum habis iddahnya, lalu dia meninggalkan rumahnya, sekalipun lakinya yang sudah mentalak tadi sepakat. Dan wajib atas hakim setempat melarang dia keluar selama di dalam masa iddahnya. Karena di dalam masa iddah itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang punya hak mewajibkan supaya dia tetap di rumahnya. Seperti firman la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna.
Janganlah kamu hai laki-laki mengusir dari rumah, dan janganlah mereka keluar dengan kehendak sendiri. Bi ghairi udrin, apabila tidak ada uzur. Nah ini menjadi dosa ini ketiadaan uzur. Bi khilafi ma idza kana bi udrin fayajuzul khuruj. Bersalahan masalah apabila keluar itu karena uzur, maka itu tidak menjadikan dosa. Misalnya uzur wazalika kasira'inahul qutnin, seperti membeli seumpama kapas pada ketika dia datang bulan. Wa kakhawfin ada nafsin au malin min nawi hadmin au gharaqin wa fasaqatin mujawirina laha. Dan seperti takut hatinya atas disiksa orang dirinya atau hartanya. Misalnya takut runtuh, atau takut lemah, atau takut dengan laki-laki yang pasif yang berjiran dengan dia. Wasiddati ta'addiha bijiranin au afi. Atau dia ini merasa takut dengan sebab gangguan jiran-jirannya. Jadi dia yang namanya onde. Maka boleh dia keluar. Au aksihi atau jiran yang merasa terganggu dengan adanya si perempuan itu, maka perempuan itu boleh meninggalkan rumah karena jiran tidak senang. Wa adamul ihdari ala zawji fi iddati wafatih, dan dosa seluruh badan lagi meninggalkan perempuan yang kematian suaminya akan ihdad. Ihdad itu yaitu menjauhi dari segala macam perhatian. Berkukur, kada boleh, bercelak, kada boleh, berminyak harum, kada boleh, make up, kada boleh, itu berpakaian amat bintang, kada boleh. Itu kalau hatinya kematian laki selama 100 hari, 3 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari, ya kan? 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari. Jadi kalau sebulan 30 kali 4 berapa? 120 tambah 10. Itu. Fal ihdadu wa tarkul zina li mautil zawj. Arti ihdad tadi yaitu jangan ba'dah karena mati laki sudah. Di masa iddahnya tadi artinya 4 bulan 20 hari. Kalau perempuan yang sudah ditinggalkan suaminya mati, maka di dalam masa 4 bulan 10 hari itu dia ba'adah berperhiasan, maka dosanya seluruh badan. Wa tanjisul masjid, dosa seluruh badan tadi menajisi tempat sembahyang masjid, sama ada masjid jami atau apa. Itu kada boleh. Seperti misalnya musim nyamuk, lalu ada nyamuk itu bakal menghisap darah, lalu kita tapak, lalu darahnya terkena masjid. Itu hukumnya mana? Hukumnya dosa seluruh badan. Atau sandal misalnya dibawa masuk ke masjid, lalu dianggap sedangkan sandal bakal terkena najis, kaki dan sebagainya, itu hukumnya dosa seluruh badan. Kalau hendak dua yang di sandal, lalu dibawa ke dalam masjid, buat masalah dipunduk, aman kan? Cuman yang kasihan malu, kada dapat rezeki. Walidzalika haruma uburul masjid adal haid.
Karena itulah haram atas bini-bini yang haid lewat di dalam masjid. Karena dikhawatirkan darah haidnya itu titik di masjid. Lewat saja tersebut. Wa man bihi hadatsun daimun, dan haram pula lewat di dalam masjid orang yang mempunyai hadas yang terus-terusan. Kamu sahabatin seperti perempuan yang senantiasa keluar darah walaupun sudah di luar masa haid. Wasalisi baurin, atau laki-laki yang senantiasa keluar air kencingnya. Wa man bihi jirahatun sayyalatun bijam idza khifatal wiza masjidin bidayyin min dzalik. Dan orang-orang yang ada di badannya luka yang mengalir darahnya. Semua itu masalah apabila dikhawatirkan kotornya masjid dengan sesuatu dari yang demikian di atas, artinya darah atau kencing. Kasail najasatil mulawwizah, seperti seluruh najis-najis yang mengotori hatinya yang kada harum. Itu kada boleh, hukumnya dosa besar. Kalau niatnya mengotori tadi artinya menghina, maka yang dulu ada pembicaraannya yaitu menjadi murtad. Walau fi na'lin, walaupun artinya najis itu ada di sandal atau zaubin atau pakaian. Wa taqliruhu, dan mengotori akan najis akan masjid, sama ada masjidnya turabian di tanah atau muballaqan atau semen, walau ditohirin sekalipun menajis mengotori itu dengan benda yang hukumnya suci. Ini benda suci tapi kotor, lalu tidak boleh dikenakan ke masjid. Itu hukumnya dosa seluruh badan. Contoh kabusohin seperti ludah, dahak, inus. Kalau emang dengarkan tenang, takwakannya dilanggar di masjid. Ingus. Lamun guru pang bersalaman dan guru kita sebarung karismaan hidung kita bebanyaman lawan ngapangaran itu ingus. Lalu bersalaman dengan guru takwakannya hidung ke tangan kiri basah tangan guru. Napa hukumnya itu ya takun ya gurunya katujuh jakatujuh itu aja. Dan seorang itu disakuni pulang waras saja ke pikiran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratu hadafnuha. Zaman dahulu masjidnya adalah pasir. Rasulullah bersabda, bermula beludah di masjid adalah dosa. Adapun kifaratnya memasak ludah itu ke dalam pasir. Ini masjidnya pasir. Rawahu Syekhan. Wa tahawunu ay adamul istijal bil haji ba'da al-istiqamah ila an yamut. Dan dosa seluruh badan lagi tidak menyegerakan dengan pergi haji padahal dia sudah kuat sampai akhir hayatnya. Jadi ini orang yang kuasa pergi haji karena melalaikan sehingga sampai mati kada sempat berhaji, maka dosanya seluruh badan. Sekian dalam hidup. Lianna waqtahu al-umru fa idza mata ba'da al-istita'ah tabayyana al-asyan min akhir sinil imkan. Lianna qad akharahu akhrajahu an-waqt. Karena waktunya haji itu seumur hidup sekali. Apabila dia mati sesudah dia kuasa, maka jelaslah dosanya di akhir tahun kemungkinannya itu.
karena dia telah mengakhirkan haji dan mengeluarkan dari waktunya. Jadi kalau sudah cukup dan cukup syaratnya, itu berangkat saja sudah. Adapun masalah tuha lawan anumnya itu kada kawa ditentukan. Kadang-kadang orang sudah tua hanya kawa tulak, ya kan lagi anum cuma hindak. Kadang-kadang lagi anum sugih timbah tua bersih. Jadi waktu anum itu sudah tulak lagi nang rahatannya gagahannya. Jadi tawa kurang kada buka, sorong buka. Sai kurang kada lari, ini buka. Gagah. Memang kalau pilih-pilihan itu bagus nang anum juga kan sehat lagi, segar bugar. Ringkasnya itu juga apabila mayo sudah berangkat saja. Ujar kabar tahun ini tulak haji murah karena dolarnya turun asal 27 juta menjadi 21 ujar. Murah sekali nang 21 lawan 10 juta mana dua murah. Lalu misalnya nang 21 murah lawan nang perak tulaknya perak mana dua murah? Mana dua murah ya? Ayo guru cok. Nang perak lawan nang berbayar mana dua murah? Guru cok. Amun perak yang itu guru cok ada tulak lalu. Wal istidanatu ay tarabud daini liman la yarju wafa'an bidaini min jihatin karabin wa tariqin wahara. Dan dosa seluruh badan lagi yaitu minta utangi berhutang dosa seluruh badan bagi orang yang tidak ada jalan untuk membayarnya. Jadi dilihat dulu. Kalau dianggap kada kawa bayar juga, dipaksa akan berutang, hukumnya dosa seluruh badan. Walam ya'lam da'inuhu bidzalik, dan tidak diberinya tahu orang yang mengutangnya dengan keadaan dirinya kada kawa membayar. Jadi sebaiknya kalau orang yang berutang kada ada jalan untuk bayar, terang terus saja. Ulun pak anaknya nak utang lempian kada banyak cuma 1 M ya. Belajar guru je 1 M itu kada banyak dibanding lawan 1 triliun. Tapi ulun sebenarnya kada bisa usaha apa-apa. Jadi untuk jelasnya sebenarnya ulun kada kau bayar. Jadi siang lagi berpikir-pikir tak. Ujar sebenarnya saya mengerti maksud nyawa. Nah, saya mengerti itu bahasa Indonesia. Maksud nyawa. Jadi dia senang hingga memberi jalon yang bahkan modal sejuta. Nah, jadi nyawa kadang memikirkan bayar, punya kadang memikirkan menagih. Itu ngarannya tuana ngarannya bijaksana. Lamun macam itu pang tuananya senang lunak utang lempian ya. Sejuta, tapi ulun asa kada kau jepung bayar. Cuma ulun rasanya yakin dia ini orang pengasih penyayang.
Apa jawaban soalnya? Mau berburu dada, berburu perjalanan, keadaan hendak bercari, dasar jiwa, tambok bener. Nah itu mana kada diutang, mana disemprot, bahaya. Lamun sampai ada orang berutang kada kau bayar, nang berdosa siapa? Atau ada orang garing mati kada kawa berobat, nang berdosa siapa? Adakah manusia yang mau berutang? Kada. Padahal kon mati berutang kenapa? Adakah manusia yang hendak dari? Kada. Berarti takdir dari Allah keadaannya. Sekarang ini kada kau baik. Sekarang ini kada kau berobat. Karena duit segala. Nang berdosa. Jawabannya. Pertama nang menanggung dosanya pula warganya. Kalau pula warganya kada mampu, nang menanggung dosanya jirannya. Kalau orang itu menjadi almarhum, maka dia berdosa kepada nang mati tadi. Siapa? Pula warganya atau jirannya. Kalau jirannya orang susah semua juga, seperti pula warganya, maka yang wajib membantu orang itu adalah semua kaum muslim. Yang lain dari jiran dan keluarganya. Jadi harus kita pikir.